Heyo, welcome back. Berjumpa lagi dengan teman rebahan. Gimana kabar kalian? Sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan tentang This Newbie Strong. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Awal cerita dimulai di sebuah dungeon, yang dimana seorang pria berusaha untuk menangkap seekor monster. Dan ternyata guys, pria tersebut sedang live. Orang-orang yang melihatnya pun kebingungan. Lalu monster tersebut berubah menjadi menyeramkan dan mau makan sebuah kristal. Pria tersebut yang melihat itu terkejut, lalu ia bertanya, apakah dirinya juga harus memakan batu itu? Lalu orang-orang yang melihatnya bertanya, aku mengerti bahwa jalang itu terlihat sedikit menjijikkan. Wanjay, papa jalang gak tuh? Bisakah dirinya makan seperti itu, seperti makhluk-makhluk tersebut? Orang-orang pun bertanya, apakah pria tersebut akan memakan batu tersebut seperti monster yang memakan batu itu? Pria tersebut bertekad dan mulai memakan batu tersebut bersama kawanan monster. Dikarenakan dirinya harus memanjat menara tersebut. Alasan dia melakukan itu demi bertahan hidup. Dirinya juga bertekad akan menghancurkan menara tersebut. Di beberapa waktu sebelumnya, yang dimana pria tersebut duduk dan berbincang-bincang dengan seorang perempuan. Oh iya guys, kita akan memanggil perempuan tersebut dengan sebutan Butet. Butet mengatakan betapa mengaguminya Tuan Jaiju. Akhir-akhir ini sulit untuk mencari pekerjaan dikarenakan tanganmu tidak pernah kotor. Tidak seperti orang lain, kamu akan unggul dalam apapun yang akan kamu lakukan. Oh iya guys, biar kagak ribet, kita akan memanggil MC dengan sebutan Dika. Dikarenakan kalau Tuan Jaiju itu ribet. Mendengar pujian dari Butet, Dika tersipu malu lalu menjelaskan bahwa itu dikarenakan kepala pasar menyukai dirinya. Butet menghela nafas, andai saja orang lain bisa memiliki hati sepertimu. Dika bertanya, apakah ada masalah? Butet menjelaskan bahwa sejujurnya direktur sedang tidak enak badan. Panti asuhan kita sebagai organisasi swasta yang berjalan di atas roker Unel kita sendiri. Jika direktur pensiun, maka panti asuhan akan bertahan maksimal 3 tahun saja. Beberapa saat kemudian, Dika pulang ke rumahnya lalu berbaring di tempat tidurnya. Direktur, pemberian nama itu agar dia bisa menjalani hidup dengan terampil. Dirinya yakin bahwa dia bekerja keras dalam hidup. Terus bahkan jika kamu bekerja 1000 hari di pasar, itu bahkan tidak akan membuat kerusakan dalam menjaga panti asuhan. Jadi, panti asuhan punya waktu 3 tahun lagi. Apakah ada cara untuk menjadi kaya dalam waktu yang singkat? Lalu Dika mau mengambil ponsel. Melihat berita tersebut, Dika mengatakan, tidak peduli apa yang kamu cari hari ini, itu selalu tentang kebangkitan. Namun Dika terkejut dikarenakan berita tersebut mengatakan bahwa dirinya bisa kaya raya jika mengalami awakening. Ia bisa disebut juga dengan kebangkitan. Seorang pria dengan rambut berwarna abu rokok bertanya, untuk 2 orang awakening yang berhasil keluar dari menara setelah banyak tikungan dan belokan. Setelah kalian kembali, apa perubahan terbesar yang terjadi dalam hidup kalian? Pria dengan jas itu menjawab, ini mungkin terdengar sombong, tapi itu pasti dikarenakan uang. Ya seperti yang dikatakan orang ini, sang awakening akan mendapatkan banyak uang. Seorang pria dengan jas itu juga mengatakan, kenapa kamu mengungkit tentang Popoy? Mendengar hal itu, Dika bertanya, apa itu Popoy? Dikarenakan 7 tahun yang lalu, sebuah menara muncul tanpa peringatan. Menara memilih orang secara acak, membawa mereka ke menara, dan hanya beberapa orang saja yang kembali. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam menara, dikarenakan orang-orang yang kembali tidak mengatakan sepatah kata pun tentang menara itu. Jadi kita memanggil orang-orang yang kembali dengan sebutan Sang Awakening. Sang Awakening yang dimana tubuhnya mengandung mana, memberikan kontribusi besar bagi peradaban modern. Teknik sihir adalah keterampilan yang seharusnya tidak ada di dunia ini sekarang. Tapi kita membutuhkan kekuatan Sang Awakening untuk menggunakannya. Oleh karena itu, Awakening sangat dicari oleh banyak perusahaan. Tentu saja, mereka menghasilkan banyak uang, dikarenakan mereka menjalankan generator listrik. Melihat berita tersebut membuat Dika iri.
andai saja ada menara berjalan di suatu tempat. Namun tiba-tiba dirinya menerima pesan. Dirinya bertanya, apa ini? Lalu tiba-tiba muncul lagi sebuah notifikasi pesan. Dika bertanya, jenis file apa ini? Apakah dirinya di atas? Setelah itu, Dika mencoba untuk menghapus pesan tersebut. Namun, di saat Dika mau menghapus pesan tersebut, dirinya malah memencet pesan itu. Dika pun panik dan bertanya, bagaimana jika itu adalah file pernapasan? Mari kita matikan dayanya untuk saat ini. Namun tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, aku sudah streaming. Mendengar suara tersebut, dirinya merasa familiar. Dan ternyata guys, suara tersebut merupakan suara dirinya sendiri. Dika bertanya, apakah ini adalah dirinya? Dikarenakan wajah dan ucapan itu semua mirip dengan dirinya. Dika tidak ingat kalau dirinya melakukan ini. Jadi video apa ini? Tiba-tiba, seekor monster pun muncul. Dirinya bertanya, apakah itu Popoy? Dika yang melihat hal itu bertanya, bukankah itu yang mereka sebutkan di video sebelumnya? Popoy merupakan seekor monster yang suka memakan batu dengan giginya yang kuat. Melihat hal itu, Dika bertanya, ini tab apa? Apakah monster ini bernama Popoy? Apakah itu sebabnya pria itu berhenti membicarakannya? Jika kamu perhatikan baik-baik, ada banyak tab seperti ini. Itu memberinya informasi tentang dan memberitahuku cara untuk pergi. Setelah melihat hal itu, Dika berpikir bahwa video tersebut merupakan video masa depan yang dirinya merampok menara. Bisa nggak opening tidak berbicara tentang menara? Jadi tidak ada informasi atau strategi untuk menara. Tapi semua itu ada di tanganku. Hanya milikku dan milikku saja. Portal terbuka 2 tahun kemudian. Jadi dirinya harus memulai dalam kondisi yang lebih baik daripada yang dirinya lakukan di video tersebut. Membersihkan menara akan menjadi lebih mudah jika dirinya mempelajari video tersebut. Jadi dirinya memutuskan akan menyerang menara. Setelah itu, dirinya berlutut dan berdoa pada langit dan bumi. Tolong biarkan portal keluar hari ini. Dan dirinya berhenti dari pekerjaannya bulan lalu. Dikarenakan dirinya butuh uang. Namun beberapa saat kemudian, Dika berpikir, apakah semua video itu hanya kesalahpahaman? Tidak mungkin, ucapnya. Jika video hanya kesalahpahaman, maka panti asuhan kita akan berhenti dalam waktu 3 tahun. Dika menjadi kesal, dikarenakan dirinya mulai gugup, dan dirinya tidak tahu waktu yang tepat. Apakah dirinya harus melakukan peregangan di saat ini? Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja sebuah portal muncul di hadapannya. Melihat hal itu, membuat Dika terkejut. Bahkan jika kamu tidak memanggilnya, aku bakal tetap pergi. Dan tiba-tiba, sebuah panel sistem muncul. Melihat hal itu, Dika mengatakan dalam hati, akhirnya, aku bisa pergi ke menara. Jadi tunggu aku direktur. Lalu Dika melihat panel sistem tersebut dan Dika pun memilih kesulitan high. Tidak lama kemudian, Dika terbangun dari tidurnya lalu Dika bertanya di mana dirinya. Dika tersadar bahwa itu dirinya dari video. Tiba-tiba muncul pemberitahuan sistem panel. Melihat hal itu, Dika pun bertanya bahwa dirinya tidak membawa sebuah ponsel dikarenakan Dika mau mengecek videonya. Ya terserah. Mungkin akan baik-baik saja. Dirinya melihat mereka berulang-ulang selama 2 tahun berturut-turut. Bagaimanapun, itu harusnya ada di sini sekarang. Di lantai 1 yang dimana para peserta diberikan waktu 1 jam sebelum sidang dimulai. Selama 1 jam itu, para peserta harus berkomunikasi dengan pemirsa dan menerima koin dari mereka. Penonton awak kening lainnya yang tersisa di menara dari daftar aliran, mereka bergabung dalam aliran berperingkat lebih rendah untuk mensponsori mereka. Alasannya adalah koin. Setiap kali streaming yang disponsori oleh penonton naik ke lantai, sponsor tersebut akan mendapatkan atau mungkin menerima koin. Atau jika tidak, penontonnya hanya bosan. Tidak lama kemudian, Dika mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi bahwa salah satu penonton yang bernama Cintanim telah memasuki channelnya. Melihat hal itu, Dika memberikan ucapan selamat datang kepada penontonnya. Cinta bertanya bahwa dirinya belum pernah melihat Dika sebelumnya, dan setidaknya dia tidak malu seperti orang lain. Dan sistem panel memberitahu bahwa 1 koin telah disponsorin oleh The Love Name.
Dika pun berterima kasih karena telah menjadi sponsornya. Jadi dirinya akan menggunakan koinnya di toko. Dika berpikir bahwa dirinya harus membuat kesan yang baik. Mendengar hal itu, Cinta bertanya, "Jadi kamu sudah menemukan tokonya? Kamu cukup cepat. Jadi aku suka itu." Dika senang dikarenakan Dika menonton videonya sebelumnya. Lalu Dika berterima kasih banyak kepada Cinta. Cinta bertanya, "Di mana kamu akan menggunakan koinnya?" "Sepertinya aku harus menunggu sekarang." Dikarenakan dirinya merasa tidak nyaman menggunakan koin saat ini. Karena dirinya tidak tahu musuh apa yang akan aku hadapin di persidangan. Mendengar perkataan dari Dika, Cinta mengatakan bahwa dirinya telah menemukan seseorang yang layak. Nah guys, maksud dari Cinta adalah dunia telah menemukan seseorang yang benar-benar layak untuk diikutinya, atau bisa juga Cinta menemukan saluran siaran yang cocok untuk ditontonnya. Dika kembali berterima kasih dikarenakan telah mengikutinya. Bagus, ucapnya. Dirinya tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan pengikut dari pemboros besar sedini ini. Tidak lama kemudian, Cinta pun berpamitan dikarenakan dirinya akan pergi menonton beberapa anak lain. Jadi sampai jumpa, ucap Cinta. Lalu Dika melambaikan tangannya dan mengatakan bahwa dirinya akan melihatmu lagi. Ini adalah awal yang baik. Jika aku terus seperti ini, aku bakal mungkin mendapatkan hadiah pengikut segera. Menurut aturan sistem menara, setelah kamu mengikuti seseorang, kamu tidak dapat mengikuti orang lain kecuali kamu berarti mengikuti orang yang sudah kamu ikuti. Selain itu, untuk setiap 100.000 pengikut, kamu akan menerima hadiah khusus yang sangat membantu untuk pendakian menara. Lalu Dika membuka sistem panel tersebut. Dika melihat bermacam-macam komentar. Jadi admin, dia mengawasi dan mengendalikan menara. Itu dikarenakan admin informasi tentang menara tidak bisa bocor keluar. Alasan saat Awakening tidak berbicara tentang menara bukan untuk memonopoli, tapi dikarenakan admin menutup paksa mulut para Awakening. Nah, sebelum aku menonton videonya, aku juga mengira seorang Awakening itu sengaja menyembunyikannya. Lalu Dika melihat sistem panel. Oh, sudah hampir waktunya. Lalu Dika melambaikan tangannya dan berkata, "Hyung Nimdul, aku akan bersiap-siap sekarang." Sementara itu, maafkan aku karena tidak dapat melihat obrolan. Para penonton bertanya, apakah dia menunjukkan perhatian kepada kita? Sembari tertawa terbahak-bahak. Ada pemula yang sudah khawatir tentang berkomunikasi dengan pemirsa. Di sisi lain, user yang bernama The Love Nim telah memasuki siaran dan mengatakan bahwa dirinya sudah kembali. Dan tiba-tiba, sistem pemberitahuan mengatakan bahwa sisa waktu sudah habis. Jadi hilanglah semua musuh yang muncul. Panel pemberitahuan tersebut muncul dan Dika bertanya apa yang bisa keluar. Mungkinkah itu kabel? Mengingat portalnya sangat begitu kecil. Dan ternyata guys, yang muncul adalah 3 monster kecil yang berbulu. Melihat hal itu, membuat diri Dika menjadi terkejut. Para penonton yang melihat hal itu bertanya bahwa dirinya datang karena dirinya mendengar ada cut yang memilih level kesulitan yang hard. Dan ada juga salah satu user yang bernama Sumonim telah pergi. Dikarenakan Popoy adalah makhluk yang terlihat menggemaskan. Tapi gigi mereka cukup keras untuk mengunyah logam terkuat saat menyerang. Oke, sampai segini aja dulu video kali ini. See you next video and bye-bye.